Assalamualaikum Pak. Salam. Oke. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Pak Nusron, ini kan sekarang sudah terpilih sebagai Kepala BNP 2 TKI. Otomatis ini hajat itu TKI. 6,2 juta orang 6,2 dan juta. keluarganya. Betul, ini sudah di tangan jenengan nih. Nah, kira-kira Pak, persoalan apa sih yang paling rumit di TKI ini Pak? Kok nggak selesai-selesai itu Pak? Tidak ada yang paling rumit karena semuanya rumit. Terus kira-kira apa Saya merumuskan minimal ada 6 persoalan. Sambil jalan. Nah, minimal. Satu, prosesnya yang berkepanjangan, berbelit, kemudian membutuhkan waktu lama dan biaya mahal. Sehingga itu menciptakan dancing oleh para pemain. Ya. Atau juga menciptakan rasa frustasi oleh para CTKI kita, sehingga banyak yang kabur dan macam-macam. Semua proses untuk orang berangkat menjadi TKI itu membutuhkan loket atau proses sebanyak 22 atau 23 kali. Rumit itu Pak jadi? Sangat rumit. Sangat rumit. Terus terobosannya Bapak apa ini? Harus kita sederhanakan. Caranya, ini kan banyak pemain Pak. Dan caranya dipangkas. Apa saja pos-pos yang dipangkas itu Pak? Kira-kira mereka ini apakah tidak akan marah Pak? Atau bikin kasus lain gitu? Ya marah biasa lah. Nah, tapi masa kita negara kalah sama orang marah sih? Betul. Nah, kalau saya gitu Pos-pos aja. apa Pak yang terutama yang Paling, sensitif Pak? paling banyak itu calo. Sambil jalan. Calo, kemudian sama manipulasi BLK dan manipulasi uji kompetensi, atau orang belum punya kompeten, nggak pernah ikut BLK, dicaloin kemudian diberangkatkan, KTP dipalsu dan sebagainya. Penindakannya gimana Pak? Selama ini apakah memang dibiarkan itu Pak? Selama itu? Ya ada yang ditindak kalau yang ketahuan, Ya. tapi ini masalahnya sudah sistemik. Nah, sistemnya itu yang jadi masalah ada di tempatku juga ada, di instansi lain juga ada. Kayak sudah berjamaah ini. Jamaah. Tentu saja ini hal yang alot Pak ya? Alot, tapi ya saya punya keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah terik matahari, dan tidak ada yang tidak bisa diatasi di atas muka bumi. Oke Pak, dengan keyakinan itu Pak, ini kan masalahnya adalah ini sudah jadi makanan bersama Pak ya. Ya. Nah, di luar negeri itu biasanya TKI itu tidak langsung dibayar oleh majikannya Pak. Jadi Ya. ada sistem yang majikan harus membayar ke pemerintah, baru buruhnya itu baru ngambil ke pemerintah. Ya. Kira-kira sistem itu akan diterapkan nggak Pak? Untuk menghindari percaloan, untuk menghindari Sedang kita kecurangan yang tidak dibayar. Sedang kita kaji. Tapi itu salah satu opsi. Salah satu opsi bagaimana untuk memproteksi TKI kita, supaya nanti kalau ada TKI kita yang tidak dibayar, negara hadir untuk membayar karena duitnya di situ, kontraknya di situ kan, salah satu. Tapi itu dilakukan karena di negara tersebut menggunakan sistem deposit user. User sebelum menggunakan itu diwajibkan untuk deposit, misal gaji selama 1 tahun didepositkan di situ. Itu kira-kira bisa Pak diterapkan Pak nantinya? Jadi untuk menghindari kecurangan. Kalau di level kita bisa, tapi kan ini menyangkut state to state, government to government. Oke. Jadi kebijakan pemerintah juga ya Pak? Kebijakan pemerintah sini dan pemerintah sana, ada nggak mutual recognition itu? Kalau ada mutual standing, itu bisa dijalan. Tapi kalau nggak ada mutual understanding ya repot. Oke, kalau Karena itu tugas kita, ini juga tugas diplomasi itu. Oke Pak, kalau begitu gini Pak, ada saran nggak buat orang-orang yang mau jadi TKI Pak? Pertama, jangan mau lewat calo. Yang kedua, siapkan dirinya ikut pelatihan yang bagus dengan ijazah yang pas, uji kompetensi yang kuat. Yang ketiga, jangan mau dikasih iming-iming, nanti begini, di sana begini, di sana begitu. Ikuti prosedur yang ada dan tidak ada bayaran apa-apa di luar ongkos yang telah ditetapkan. Jadi sekarang
bisa langsung melapor kemana Pak? Kalau misalnya TKI ada masalah itu? Kita ada call center. Langsung telepon ke call center di BNP 2 TKI. Satu hari ada sekitar 80 sampai 90 yang telepon. Dan yang penting-penting saya minta laporan kepada saya tiap hari buat update. Tadi kan ada rencana bahwa TKI ini akan diberikan SIM card khusus yang itu akan menjadi alert system. Nah itu gimana Pak? bagian dari early warning system. Ke depan kita ingin semua TKI itu mempunyai nomor handphone Indonesia, tapi provider Indonesia itu harus menjamin bahwa pulsanya lokal di negara penempatan sana supaya tidak memberatkan TKI. Nah di situ kita akan kasih informasi, bertanya terus kepada si calon TKI kita itu apa yang dihadapi, problem apa sih, ada direct communication terus menerus. Apakah ada terobosan semacam menggunakan sosial media supaya mudah digunakan gitu Pak untuk sosial media kan kalau untuk yang sektor formal gampang, hampir semua megang sosial media. Tapi ini kan bagi yang sektor informal ini kan ada yang kenal sosial media, ada yang tidak. Kalau semua kenal sih bagus, tapi nggak semua kenal bagaimana. Tapi ada upaya kesana. Ada upaya ke sana. Oke. Oke, makasih Terima ya. kasih Pak. Yuk, makasih.